Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Melawati SPD MPD pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dan Proses Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan instrumen ranah afektif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perlunya mengembangkan instrumen untuk mengukur perilaku peserta didik. Yang kedua, mengungkapkan peringkat pada ranah afektif, kemudian mengenal karakteristik ranah afektif, menjelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen pengukur ranah afektif, dan juga berlatih membuat instrumen sederhana untuk mengukur perilaku peserta didik. Nah, adapun karakteristik pembelajaran hasil belajar peserta didik, ya, perilaku afektif beserta karakteristik afektif itu mempengaruhi tugas belajar. Selain itu, kualitas pembelajaran juga mampu mempengaruhi tugas belajar. Adapun output dari tugas belajar, yaitu yang pertama terkait dengan peringkat dan tipe pencapaian, yang kedua terkait kecepatan belajar, dan yang ketiga terkait hasil afektif. Nah, di sini untuk ranah afektif itu mencakup watak, perilaku ya, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau juga nilai. Nah, menurut Popam, pada tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu itu akan sulit mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, di sini guru itu harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk belajar mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab dari guru tersebut. Nah, untuk peringkat ranah afektifnya, menurut Krathwohl pada tahun 1961 itu terdiri dari 5 peringkat. Nah, untuk receiving atau attending di sini, pada peringkat receiving, peserta didik itu memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus ya. Nah, adapun tugas guru pada peringkat receiving ini atau pada peringkat attending ini yaitu mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektifnya ya. Misalkan agar senang membaca buku, senang bekerja sama, dan juga senang untuk berkolaborasi. Nah, di sini kesenangan-kesenangan tersebut itu akan menjadi kebiasaan yang positif. Pada ranah yang kedua ada responding ya, yang merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Nah, pada peringkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Nah, hasil belajar pada fase ini itu menekankan pada perolehan respon, ya, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Nah, contohnya itu misalkan senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan kebersihan dan kerapihan, serta lain-lain. Tahap selanjutnya adalah valuing. Valuing ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Adapun derajat rentangnya itu mulai dari menerima suatu nilai, ya, misalkan keinginan untuk meningkatkan keterampilan sampai pada tingkat komitmen. Hasil belajar pada peringkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, ya, agar dinilai dikenal secara jelas, ya, nilainya tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu valuing ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. Nah, pada ranah selanjutnya yaitu organization. Pada peringkat organization antara lain ya, nilai satu dengan nilai yang lainnya itu dikaitkan dan konflik antar nilai tersebut diselesaikan. Serta mulai membangun juga sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada peringkat ini berupa konseptualisasi nilai ya, atau organisasi sistem nilai. Atau organisasi sistem nilai ya, misalkan pengembangan filsafat hidup. Ranah selanjutnya yaitu characterization. Nah, characterization ini merupakan peringkat tertinggi dari ranah afektif. Pada peringkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada suatu waktu tertentu sehingga terbentuknya gaya hidup. Hasil pembelajaran pada peringkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan juga sosial. Menurut Anderson, pada tahun 1981, ya, kriteria ranah afektif tersebut atau pemikiran atau perilaku itu harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Yang pertama, yaitu perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Yang kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang, ya. Nah, adapun 5 karakteristik ranah afektif yang penting. Yang pertama itu sikap, ya. Sikap itu merupakan suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek
konsep atau orang atau juga terhadap suatu situasi. Yang kedua adalah minat. Ya, minat ini merupakan kecenderungan afektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas. Minat itu adalah suatu disposisi yang terorganisasikan melalui pengalaman yang mendorong seseorang tersebut untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang ketiga, ada konsep diri. Konsep diri merupakan evaluasi yang dilakukan individu yang bersangkutan ya, terhadap kemampuan dan kelemahan yang dia miliki. Yang keempat, ada nilai. Nilai ini merupakan suatu keyakinan berkaitan dengan kriteria baik buruk, tepat tidak tepat, dan lain sebagainya. Dari suatu perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik. Yang terakhir ada moral ya. Moral ini berasal dari kata mores ya, yang artinya adalah tata cara, adat, kebiasaan sosial yang dianggap asasi sifatnya ya, bagi kesejahteraan suatu kelompok. Moral ini berkaitan dengan perasaan benar atau salah dari suatu tindakan terhadap orang lain. Nah, di sini ranah afektif lain yang penting itu ada kejujuran, integritas, kebebasan, bertanggung jawab, dan juga adil. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen afektif. Nah, adapun spesifikasi instrumen, itu yang pertama ada instrumen sikap. Instrumen sikap ini untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek. Selanjutnya ada instrumen minat, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketiga ada instrumen konsep diri, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Selanjutnya ada instrumen nilai, itu untuk mengungkap nilai dan keyakinan individu. Dan yang kelima ada instrumen moral, yaitu untuk mengungkap moral seseorang. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen sikap terhadap pelajaran matematika, di mana ada indikatornya, yaitu yang pertama, membaca buku matematika, belajar matematika, interaksi dengan guru matematika, mengerjakan tugas, diskusi tentang matematika, dan memiliki buku matematika. Nah, adapun kuesionernya, yang pertama itu saya senang membaca buku matematika. Kemudian, tidak semua orang harus belajar matematika. Yang ketiga, saya jarang bertanya pada guru tentang pelajaran matematika. Yang keempat, saya tidak senang terhadap tugas pelajaran matematika. Yang kelima, saya berusaha mengerjakan soal-soal matematika sebaik-baiknya. Yang keenam, ada matematika penting untuk semua peserta didik. Selanjutnya, ada contoh instrumen minat terhadap pelajaran matematika, yang mana indikatornya itu memiliki catatan pelajaran matematika. Kuesionernya itu adalah catatan pelajaran matematika saya lengkap. Kalau untuk indikator berusaha memahami matematika, kuesionernya itu bisa berupa catatan pelajaran matematika saya terhadap coretan hal-hal yang penting. Atau saya menyiapkan pertanyaan sebelum pelajaran matematika. Kemudian ada indikator memiliki buku matematika, kuesionernya itu adalah saya senang mengerjakan soal matematika. Kemudian ada indikator selalu hadir dalam pelajaran matematika, kuesionernya bentuknya yaitu saya berusaha hadir pada pelajaran matematika. Nah, ada pula contoh instrumen konsep diri terhadap pelajaran. Ya, di sini indikatornya mata pelajaran yang mudah dipahami, kecepatan memahami mata pelajaran yang dirasakan sulit, kemudian kekuatan dan kelemahan fisik. Ini bentuk-bentuk dari kuesionernya ya. Itu bisa saya sulit mengikuti pelajaran matematika, saya mudah memahami bahasa Inggris, saya mudah menghafal, saya mampu membuat karangan yang baik, saya merasa sulit mengikuti pelajaran sains, saya dapat lari sangat cepat, atau juga saya perlu waktu yang lama untuk memahami pelajaran sains. Selanjutnya ada contoh instrumen nilai terhadap pelajaran. Ya, indikatornya adalah keyakinan akan peran sekolah, keyakinan atas keberhasilan peserta didik, keyakinan atas kemampuan guru, serta keyakinan akan harapan masyarakat. Bentuk kuesionernya itu adalah saya berkeyakinan bahwa prestasi belajar peserta didik sulit untuk ditingkatkan. Atau kuesioner yang lainnya adalah saya berkeyakinan bahwa hasil yang dicapai peserta didik adalah karena atas usahanya. Selanjutnya ada kuesioner saya berkeyakinan bahwa kinerja guru sudah maksimal. Serta ada contoh instrumen nilai terhadap pelajaran yang terakhir adalah saya berkeyakinan sekolah tidak akan mampu mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian di sini ada contoh instrumen moral ya. Instrumen moral ada beberapa indikator, misalkan memegang janji, kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap tugas-tugas, dan kejujuran. Nah, kuesioner di sini yaitu bila berjanji kepada teman, saya tidak harus selalu menepati. Atau bila janji pada orang yang lebih tua, saya berusaha menepati.
Bila menghadapi kesulitan, saya selalu minta bantuan orang lain. Bila ada orang lain yang menghadapi kesulitan, saya berusaha membantunya, atau saya selalu bercerita tentang hal yang menyenangkan teman saya, walau tidak seluruhnya benar. Terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.